Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Pada video ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kalau mendengar kata filsafat, mungkin banyak orang langsung berpikir kalau itu rumit dan terlalu teoritis. Padahal sebenarnya filsafat ilmu itu dekat banget sama dunia pendidikan. Karena filsafat ilmu membantu pendidikan punya arah, dasar, dan nilai yang jelas. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu kita memahami hakikat pendidikan dan keberadaan dalam kehidupan manusia. Dalam bacaan dijelaskan bahwa pendidikan dianggap nyata karena mampu mengubah sikap, perilaku, pola pikir, dan keterampilan manusia. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang sekolah atau nilai, tetapi benar-benar menjadi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, epistemologi. Membantu pendidikan memperoleh pengetahuan yang benar secara ilmiah, artinya pendidikan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi harus menggunakan metode penelitian, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan aksiologi membantu pendidikan menjaga nilai moral, etika, dan manfaat ilmu dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pendidikan tidak hanya menciptakan siswa yang pintar, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang baik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran ilmiah dalam kehidupan nyata. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, kreatif, logis, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam bacaan dijelaskan bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik dan membangun kesadaran diri. Nah, selain itu, perkembangan kurikulum, metode pembelajaran, penelitian, dan teknologi pendidikan membuat filsafat ilmu terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berkaitan dan saling memperkuat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analitis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk mempertanyakan hakikat suatu masalah pendidikan, misalnya tujuan pendidikan, mengapa kurikulum diperlukan, dan mengapa kurikulum perlu diubah gitu. Kemudian ada epistemologi, digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan atau metode pembelajaran sudah berdasarkan penelitian dan metode ilmiah yang benar. Sedangkan aksiologi digunakan untuk menilai manfaat dan dampak dari kebijakan pendidikan tersebut bagi masyarakat. Nah, contohnya dalam perubahan kurikulum, filsafat ilmu membantu menilai apakah perubahan tersebut benar-benar dibutuhkan, apakah berdasarkan penelitian, dan apakah memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu ini dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menetapkan sistem pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar pendidikan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dalam kurikulum, ada kurikulum merdeka, pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan, karakter, dan minat peserta didik. Selain itu, siswa didorong untuk lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Guru juga menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan bermakna agar siswa dapat memahami materi melalui pengalaman belajar secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu diterapkan secara nyata agar pendidikan menjadi lebih ilmiah,
bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.